Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam Sekar. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan di pagi hari ini. Engkau telah memberikan kami kembali renungan dan firman daripadamu. Tuhan tolong berkati akan firman ini, sehingga firman ini dapat menyertai kami di dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih dan Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita flashback. Ya, ingat masa kecil kita. Ada satu permainan, ya, ada satu permainan yang mungkin Bapak Ibu pernah mainin atau sering mainkan. Yaitu ada suatu permainan di mana mata kita ditutup oleh kain, ya. Lalu ada teman-teman kita di sekeliling kita, ya. Lalu mereka menteriak-menteriak, "Ayo tangkap aku, ayo tangkap aku!" Nah, dan kita menangkap satu orang, ya, satu orang itu, lalu kita disuruh menebak, siapakah dia atau siapakah yang kita tangkap? Nah, orang yang ditangkap sudah barang tentu diam. Tidak bicara, ya. Nah, tapi ada teman-temannya bicara, ayo siapa, ayo siapa, ayo siapa, tebak yang benar, tebak yang benar. Nah, bisakah kita menebaknya dengan tepat? Kalau kita menebak dengan tepat, bagaimana perasaan kita? Di dalam kisah, di dalam Lukas 24 ayat 13 hingga 35 ini, kurang lebih kira-kira hampir sama dengan permainan tersebut, Bapak Ibu. Ya, itu ada kisah perjalanan dari dua murid Yesus ke Emmaus dan berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan itu. Ya, sepanjang jalan mereka berbicara, berbincang, tapi kedua orang itu tidak mengenal Yesus. Orang yang mereka sedang bincang-bincang dan cukup jauh loh, Bapak Ibu. Mereka berjalan kurang lebih sejauh 7 mil. Di mana Tuhan Yesus menceritakan firman Tuhan. 7 mil atau kurang lebih 11 kilometer. Saya membayangkan kita jalan 11 kilometer. Saya kalau lagi treadmill dengan kecepatan 4 kilometer, 1 jam baru 4 kilometer. Kalau 11 kilometer berarti kurang lebih saya harus jalan 3 jam dengan kecepatan 4 kilometer per jam. Capek Bapak Ibu. Mereka berjalan tidak seperti itu. Mereka berjalan tidak cepat seperti itu. Mungkin berjalan agak santai. Jadi panjang waktunya. Tapi mereka tetap tidak mengenal Yesus. Mengapa mereka tidak mengenal Yesus? Di dalam Lukas 24 ayat 16, ya, yang firman Tuhan mengatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Apa itu? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17 dan hingga 19, ya, mereka atau kedua murid itu melihat Yesus dengan indera jasmani. Ya. Kita harus tahu, Tuhan Yesus bangkit itu dengan tubuh roh yang mulia. Sementara manusia masih memiliki tubuh roh yang bukan yang mulia. Tubuh dan roh yang masih penuh dengan keinginan daging. Tubuh dan roh yang dosa. Sudah jelas tidak bisa berjumpa atau mengenali tubuh yang mulia. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita, indera jasmani kita, ya, itu terbatas. Terbatas. Kita hanya melihat fisiknya saja. Kita tidak bisa melihat di dalamnya apa. Jadi tidaklah heran. Mereka tidak dapat melihat Yesus. Karena mereka melihat indera, memakai indera jasmani. Maka tidaklah heran, Bapak, Ibu, dan saya juga tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Sekian lama kita telah mengenal Yesus, sekian lama kita mendengar Yesus,
Sekian lama kita telah menjadi orang percaya, tapi kita tidak mengenal Yesus sesungguhnya. Karena kita melihat Yesus dengan indera jasmani kita. Yang kedua, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena mereka melihat Yesus dari sudut pandang manusia. Itu di ayat 20 dan 21. Apa sih dari sudut pandang manusia? Mereka mengharapkan Yesus itu untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Di sini jelas mereka mengikut Yesus itu untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya mereka. Pertanyaannya bagi kita semuanya, apakah kita mengikut Yesus? Ada maksud dan tujuan tersembunyi? Apakah kita mengikuti Yesus untuk keuntungan diri kita? Apa untungnya kita mengikuti Yesus? Apa yang kita peroleh dari mengikuti Yesus? Apa untungnya untuk melayani Yesus? Kita akan setia jika menguntungkan diri kita. Kita tidak akan setia jika tidak menguntungkan. Bapak, Ibu, terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam gereja, dimanapun gereja berada. Dan banyak sekali pengurus, aktivis, majelis, jemaat, pindah gereja. Karena mereka merasa gereja ini tidak memberikan sesuatu keuntungan bagi mereka. Saya ada cerita. Waktu saya pergi ke San Francisco, saya melihat ada satu gereja Mandarin, gereja Chinese. Dia membagikan sembako, ya, sembako. Bagus sekali gereja itu membagikan sembako. Tapi yang unik adalah orang-orang yang mengambil sembako itu adalah orang-orang yang kekurangan, yang memang membutuhkan. Tidak. Mereka pakai mobil. Mereka datang ke situ, ya, mobilnya bukannya mobil yang jelek-jelek banget, enggak. Mereka parkir agak jauh dari gereja. Mereka menjalan ke gereja tersebut, mengambil sembako tersebut dan kembali ke mobilnya, pulang. Itukah kita datang ke gereja karena ada maunya? Saya berharap di dalam GKI Jatinegara tidak ada orang-orang tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu, melihat Yesus dengan penuh keraguan. Di ayat 22 hingga 26. Mereka mendengar ajaran Yesus, tapi tidak memahaminya. Terlebih lagi menyimpan dan dalam hati mereka. Mereka mendengarkan firman Tuhan untuk menyenangkan telinga mereka. Banyak sekali. Mungkin saya, Bapak, Ibu, datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan yang hanya ingin menyenangkan telinga kita. Begitu ditegur dalam firman Tuhan itu, kita akan marah. Sudah pasti Bapak, Ibu, kalau kita melihat Yesus dengan penuh keraguan, maka kita tidak dapat melihat siapa Yesus sesungguhnya. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita lakukan agar dapat melihat Yesus. Yang pertama, mari kita gunakan indera rohani kita, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan iman kita akan percaya kepada Yesus. Dengan iman bahwa kita dapat melihat Yesus sesungguhnya. Mari kita rendah hati bahwa kita adalah umatnya dan Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita mempelajari, percaya penuh akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, jangan jauhkan diri dari persekutuan. Semakin kita mundur dari ibadah, semakin jauh kita dari Tuhan. Baca firman Tuhan dan terus berdoa. Dengarkan renungan pagi yang dikirim oleh GKI Jatinegara. Renungan Sekar ini. Seminggu 2 kali memberikan suatu firman Tuhan yang baik. Apakah itu
menegur kita, mengajak kita, atau menguatkan iman kita, dengarkan. Ini akan menguatkan kita semua. Yang terakhir, Bapak Ibu, mari kita undang Yesus. Seperti kedua orang itu mengundang Yesus untuk makan. Dan buka hati untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Pada waktu Tuhan memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada dua orang murid tersebut, mata mereka mencelik. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mencelikkan mata kita. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali, manusia sehebat atau sepandai apapun juga tidak akan dapat melihat Tuhan. Karena keterbatasan manusia, keegoisan manusia, dan juga manusia lebih percaya pada diri sendiri atau yang terlihat daripada kebenaran firman Tuhan. Dan kita dapat melihat Tuhan dengan indera rohani kita atau iman kita. Mari kita merendahkan hati bahwa Tuhan yang berkuasa. Pelajarilah firman Tuhan dan mengundang Yesus. Buka hati untuk menerima anugerahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, renungan yang Kau telah sampaikan kepada kami. Kami mohon Tuhan, Engkau terus mencelikkan mata kami. Engkau mau memberikan anugerah supaya kami dapat Engkau dapat mencelikkan mata kami. Kami dapat melihat Engkau, siapa Yesus sesungguhnya itu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah renungan ini dapat menyertai perjalanan kami sepanjang hari ini, sehingga mendatangkan berkat bagi orang lain dan juga kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.